Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nazmi Nabila Adawiyah dari mahasiswa program studi kimia. Kali ini, aku mau ngejelasin mengenai mini research project yang aku ambil dengan temanya tuh kajian risiko mikroplastik pada perairan Sungai Citarum wilayah Bandung berdasarkan kelimpahan partikel dan karakteristik morfologi. Sebelumnya, aku mau ngejelasin dulu apa itu mikroplastik. Mikroplastik sendiri merupakan partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm yang berasal dari degradasi sampah plastik berukuran besar maupun diproduksi langsung dalam ukuran mikro. Pada saat ini, mikroplastik dikategorikan sebagai emerging kontaminan karena keberadaannya semakin meningkat di lingkungan dan berpotensi memberikan dampak terhadap ekosistem maupun kesehatan manusia. Adapun latar belakang mengapa aku mengambil penelitian ini didasarkan pada tingginya pencemaran plastik di wilayah Bandung berdasarkan data River Cleanup Indonesia pada tahun 2026, yaitu ada sekitar 2,47 juta kilogram sampah mengalir dari sungai di kota Bandung menuju laut setiap tahunnya, dan sekitar 80% diantaranya merupakan sampah plastik. Sampah plastik tersebut dapat terfragmentasi menjadi mikroplastik yang kemudian terakumulasi pada badan air, sedimen, organisme akuatik, bahkan ditemukan pada berbagai organ tubuh manusia seperti darah, paru-paru, dan juga feses. Berdasarkan pada kondisi tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, berapa kelimpahan mikroplastik pada air Sungai Citarum wilayah Bandung. Yang kedua, bagaimana karakteristik mikroplastik berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna partikel. Yang ketiga, bagaimana tingkat risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan mikroplastik pada perairan Sungai Citarum wilayah Bandung. Adapun mengenai tujuan penelitian, yaitu menentukan kelimpahan mikroplastik, mengidentifikasi karakteristik morfologi partikel, serta mengkaji potensi risiko lingkungan yang ditimbulkan pada ekosistem perairan Sungai Citarum. Mikroplastik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti plastik sekali pakai, serat tekstil sintetis, abrasi ban kendaraan, cat dan pelapis yang terdegradasi, serta produk kosmetik. Jenis polimer yang umum ditemukan meliputi polietilen atau PE, polipropilen atau PP, polietilen tereptalat atau PET, polistiren atau PS, dan poliamid atau PA. Nah, biasanya suka ada tanda di produk-produk tersebut berupa angka seperti di gambar. Risiko mikroplastik sendiri tidak hanya berasal dari partikelnya sendiri, tetapi juga karena kemampuannya mengabsorpsi berbagai polutan berbahaya seperti logam berat timbal, kadmium, dan merkuri, senyawa PAHS, PCB, serta pestisida. Di mana ketika tertelan oleh organisme perairan, maka mikroplastik tersebut dapat menyebabkan bioakumulasi, biomagnifikasi, stres oksidatif, gangguan reproduksi, dan juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan pada manusia melalui rantai makanan. Kemudian masuk di metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 3 titik pengamatan di Sungai Citarum wilayah Bandung yang mewakili daerah hulu, tengah, dan juga hilir. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode grab sampling dengan volume sampel 10 liter dan 3 kali pengulangan pada setiap titik. Sampel yang diperoleh kemudian akan disaring menggunakan saringan berukuran 300 mikrometer untuk menghilangkan debris berukuran besar. Selanjutnya, dilakukan digesti bahan organik menggunakan larutan hidrogen peroksida atau H2O2 dengan konsentrasi 30% pada suhu 60 sampai dengan 70 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu, sampel akan disaring menggunakan membran berpori 0,45 mikrometer sehingga partikel mikroplastik dapat dipisahkan dan diamati menggunakan mikroskop stereo.
Parameter yang diamati meliputi bentuk partikel, warna, ukuran, dan jumlah partikel mikroplastik. Kelimpahan dihitung menggunakan perbandingan jumlah partikel terhadap volume sampel dalam satuan partikel per liter. Berdasarkan proyeksi penelitian, titik hulu diperkirakan memiliki kelimpahan sekitar 20 hingga 40 partikel per liternya. Titik tengah sekitar 40 hingga 70 partikel per liter, dan titik hilir sekitar 60 hingga 100 partikel per liter. Bentuk mikroplastik yang diperkirakan dominan adalah fiber dan fragmen dengan ukuran kurang dari 1 mm. Polimer yang diperkirakan dominan adalah PET, PE, dan PP yang umumnya berasal dari kemasan makanan dan minuman serta aktivitas domestik masyarakat. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu dapat memberikan data dasar mengenai tingkat pencemaran mikroplastik pada Sungai Citarum wilayah Bandung. Selain itu, hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem monitoring kualitas air, penyusunan kebijakan pengurangan sampah plastik, serta upaya mitigasi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai kajian risiko mikroplastik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.